Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Bersama saya, host pada podcast hari ini, Kabak Lok Krolemin dan Bikat Polri, Kombes Pramugara Kata Yuga. Pada kesempatan ini, sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, kita akan mengundang KSPN Polda Kalbar, yakni Kombes Pol Pratomo, yang sudah hadir di layar Zoom. Tentunya nanti akan membahas terkait dengan implementasi program Damdikat Polri. Nah, nanti kita akan dengarkan apa saja yang menjadi prioritas. Baik, selamat siang Pak KSPN. Selamat siang, baik. Pak KSPN mungkin bisa sedikit jelaskan terkait dengan program prioritas yang sudah dilaksanakan. Mungkin juga termasuk KSPN ini sudah berapa lama dan mungkin juga terkait dengan KSPN keberapa mungkin menjabat. Silakan mungkin sedikit penjelasan dan sampaikan terkait dengan program unggulan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Kombes Pol Pratomo Triawan, KSPN Polda Kalimantan Barat. Saya landing 97 Abol 97 sama dengan Pak KSPN Babel. Terima kasih atas waktu yang diberikan acara podcast ini dipandu oleh Kapolri dan Bikat Polri, Pol Lebaran. Bahwa boleh saya ceritakan awal mula berdirinya KSPN Polda Kalbar itu adalah tahun 1961 di kota Pontianak, di ibu kota Kalimantan Barat. Kemudian secara resmi pada tahun 2022, bulan Agustus 2022, KSPN Polda Kalimantan Barat berpindah ke Sekatani Singkawang, 150 km dari kota Pontianak dengan menempuh jarak sekitar 4 jam. Dan saya menjadi KSPN di Polda Kalimantan Barat pada bulan Juni 2022. Jadi bisa dikatakan secara resmi saya adalah KSPN pertama di KSPN Sakatani Polda Kalimantan Barat yang berada di Singkawang. Perlu diketahui bahwa KSPN Polda Kalimantan Barat yang ada di Sakatani ini berarti berdiri sudah 2 tahun, Pada saat itu saat ini menempati sekitar 40 hektar area untuk SPN. Tapi perlu dilaporkan bahwa dari 40 tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk operasional SPN adalah 20 hektar. Karena yang sekitar 20 hektar adalah tanah rawa yang tidak bisa diolah dan tidak bisa diapa-apakan. Dan secara geografis letak SPN Polda Kalimantan Barat ini berada di tengah hutan. Jadi untuk masuk ke akses SPN dari jalan yang beraspal itu sekitar 7 km dengan jalan tanah dan kondisi jalan hancur, jalan tanah belum ada aspal. Jadi kalau hujan adalah merupakan tantangan tersendiri untuk bisa masuk ke komplek SPN Polda Kalimantan Barat. Kalau hujan, sebagian besar kendaraan apabila yang speknya tidak memenuhi syarat untuk jalan tanah, bisa dipastikan tidak akan nyampe di SPN. Itu adalah kendala utama kami. Tapi alhamdulillah semua personel kami sekarang sudah mulai beradaptasi dengan kondisi jalan tersebut, sehingga semua kendaraan yang ada, kalau sepeda motor ya pasti pakai trail, kalau mobil ya pasti pakai mobil yang ground clearance tinggi atau yang penjaban cangkul. Itu yang kendala awalnya. Kemudian yang kedua, pas kami masuk ke sini, pindah ke SPN sini, ya SPN ini bisa dibilang baru setengah jadi.
belum jadi secara full. Mungkin belum ada setengahnya kali ya dari Bang. Karena pada saat itu baru ada barak siswa, kemudian mes mes untuk instruktur, dan kemudian mes pelatihan. Yang sekarang mes pelatihan ini dipakai untuk tempat tinggal anggota. Lapangan untuk apel atau upacara belum ada, masih belum ada. Waktu itu jalan juga masih belum ada. Saya masuk di kompleknya, tempat ibadah masih gereja pun tidak ada. Jadi begitu masuk adalah tantangan pertama saya. Tantangan pertama saya adalah untuk membuat lapangan APS ataupun lapangan upacara. Pada saat itu kondisinya kalau kering berdebu. Karena kondisi Singkawang ini di Katulistiwa panas, daerah panas, apalagi pasti lembah. Jadi selain panas juga kelembapan tinggi. Jadi pertama saya menjadi KFPN, program utama saya adalah pembuatan lapangan APL. Saya cari-cari dana ke sana kemari, yang dari pemerintah tidak ada. Akhirnya kita upayakan untuk membuat lapangan apel tapi secara swadaya. Ya, yang pada saat kondisi pertamanya begitu hujan, becek semua, lumpur, bukan becek lagi, lumpur. Jadi tidak bisa barak itu dijaga kebersihannya karena memang sangat kotor, lumpurnya kemana-mana. Kemudian upaya yang saya lakukan untuk membuat lapangan upacara ini adalah saya membuat cetakan paving. Cetakan paving. Jadi ada sekian puluh set cetakan paving. Kemudian saya suplai semen dan pasir. Kemudian siswa angkatan 48 kalau tidak salah dengan saya itu setiap habis apel malam saya kumpulkan untuk bikin paving selama beberapa bulan. Akhirnya di akhir penutupan 48 itu lapangan upacara yang kita bidangkan bisa dibikin secara swadaya dengan luas sekitar 80 kali 100 meter kira-kira. 80 kali 100 meter. Jadi sekarang tempat itulah sekarang dipakai untuk apel, untuk upacara penutupan dan untuk upacara pembukaan. Dan di sini digarisbawahi bahwa itu adalah merupakan usaha sendiri. Kita bersama siswa kerja bakti gotong royong membuat paving selama hampir 3 bulan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat kami belum ada tempat untuk beribadah. Untuk beribadah. Yang ada hanya adalah ruang makan itu, jadi kita muskan yang di bawah untuk makan, yang di atas, lantai atas itu kita gunakan ya untuk pelajaran bela diri, ya untuk sembahyang, sholat, habis itu dikemas lagi. Akhirnya mulai tahun kemarin kita berupaya untuk swadaya masjid juga, swadaya masjid selama 1 tahun 2 bulan kita himpun dana dari dari rekan-rekan kita, dari para donatur. Alhamdulillah pada bulan Desember, bukan Desember kemarin, Masjid SPN Polda Kalbar yang dibangun secara swadaya sudah diresmikan dan sudah bisa dipakai. Kemudian untuk tempat ibadah yang Kristen kita juga bikin secara swadaya juga. Itu lebih duluan jadi, itu sekitar bulan Juli 2024 sudah jadi. Jadi sekarang kita sudah punya tempat ibadah untuk yang Muslim maupun yang Nasrani. Karena saya berpendapat bahwa pengajaran di SPN ini harus dilandasi dengan keimanan dan takwa. Kita tidak punya tempat ibadah, kita tidak punya waktu untuk memberikan doktrin-doktrin iman dan takwa ini. Saya khawatir nanti lulusan SPN Polda Kalbar ini akan jadi polisi yang zalim. Itu upaya-upaya kami untuk memenuhi sarana prasarana dasar di sarana prasarana dasar, apel,
untuk ibadah. Alhamdulillah tahun ini sudah selesai. Kemudian sarana yang selanjutnya yaitu kami memerlukan lapangan untuk baik olahraga maupun kesamaan jasmani. Sampai saat ini kami tidak punya lapangan untuk olahraga mandiri maupun untuk kesamaan. Jadi selama ini tes kesamaan kita menggunakan jalan yang ada kerikilnya maupun nggak rata. Jadinya nilai-nilai kesamaan jasmani itu tidak ada yang bagus sekali karena memang halangan tracknya, halangan lapangannya. Jadi mumpung anggaran ini di logistik dan kita mudah-mudahan bisa diusulkan untuk pembuatan lapangan olahraga bagi SPN Polda Kalbar. Nah, sangat benar-benar sangat urgent sangat kita perlukan untuk lapangan olahraga ini. Dan selanjutnya, alhamdulillah untuk personel kami semua sudah terpenuhi, baik jumlahnya maupun kemampuannya, karena 85% dari anggota kami sudah sertifikasi, baik sertifikasi Gadik maupun sertifikasi pengasuh. Dan jumlahnya sudah terpenuhi sekitar 102 orang, 102 personil, walaupun mungkin range pangkatnya yang belum sesuai, tapi itu tidak menjadi kendala. Kemudian kalau ditanya untuk inovasi apa, ya mohon maaf kami belum bisa mempunyai prestasi yang lebih, prestasi yang inovasi yang yang membanggakan, ya karena itulah yang sudah kita buat, prestasi inovasi terutama di bidang IT. Kita sering mengalami kendala karena jaringan internet di SPN Sagatani itu memang jauh dari Aloha, kadang sering ngedrop, kadang sering lemah itu. Tapi kami berupaya kerjasama dengan koordinasi dengan dari Kapolda untuk melengkapi. Jadi bahwa di SPN ini tidak bersih, senjata semula tidak ada. Jadi memang benar-benar daerah jadi kami upayakan ini ada internet, ada listrik, itu pun setelah ada SPN, bukan sudah tertata ada listrik baru ada SPN, bukan. Ada SPN baru ada internet dan listrik. Untuk sinyal seluler belum ada. Jadi kami berdua apa yang kami bisa, melengkapi sarana dan prasarana, mungkin yang belum lengkap dan sebagainya. Dan untuk program unggulan dari Lendiklat untuk menjadikan kampus hijau, kampus nyaman, dan kampus sehat dan bahagia. Dari awal saya di SPN, kita sudah meminta benih bibit tanaman sebanyak 7.000 kalau nggak salah. Waktu itu 7.000 berupa besi, pinang, tapan kencana, cabai buya, dan juga durian. Itu tanaman yang diberikan kepada kita bantuan dari Balai Benih Kalimantan Barat yang ada di Mempawah, dari Pontianak. Itu sudah kita tanam semua. Ya saya lihat sih sekitar 5.000 lebih bisa mungkin ya 2.000 itu kemarin ada yang cacat bibitnya atau yang mati. Sekarang kita tinggal menunggu hasilnya karena sekarang tingginya masih sekitar 2 meteran. Jadi belum kelihatan asli. Tapi mudah-mudahan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kampus hijau itu tercipta. Karena memang ada kesulitan pupuk, tapi sedikit-sedikit kita bisa mencari pupuk itu karena di sekeliling SPN Polda Kalbar ini banyak sekali peternakan ayam. Jadi kadang kita ada beli dapat
diskon banyak untuk kotoran ayam itu yang bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Dan untuk perkara sekali, sebagaimana program Ibu Kapolri kemarin, kita juga sudah launching, kita ada buat kolam ikan nila, kolam ikan arwana, kolam ikan lele, kita buat, terus kita buat ayam, walaupun ayam, lalu baru sekitar 200-300 ekor, mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan baik untuk kepentingan warga SPN sendiri maupun bisa untuk dijual. Untuk tanaman-tanaman yang lain, jagung, sayur-sayuran, pepaya, pisang, untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri cukup. Kemarin kita coba tanaman jahe kemarin kita sudah panen dan ini oleh kesulitan kita baru kita percobaan laku kemarin 1 juta malah juta. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan untuk di kemudian harinya. Nah itu beberapa hal yang saya utarakan kepada Pak Muhammad yang dalam ini sebagai hostnya, mudah-mudahan yang suara hati keinginan kami untuk menjadikan SPN ini kampus unggulan dengan sarana-sarana yang ada bisa tercapai, terutama mungkin bisa diusulkan untuk pembuatan lapangan olahraga itu yang sangat penting yang dari kemarin kami pikirkan belum dapat jalan keluarnya. Sudah kami usulkan juga, mudah-mudahan bisa di ACC sekalian untuk tempat ibadah, masjid, gereja, dan apel. Alhamdulillah dengan usaha kita sendiri, swadaya bisa kita upayakan wujudnya dan ada. Terima kasih Bang sebagai host pada hari ini. Mungkin ada yang diinginkan lagi, silakan. Baik, terima kasih KSPN Bola Kalbar. Saya mendengarkan ini kayaknya terkesima terkait dari awal pembangunan di SPN Bola Kalbar ini. Saya kira karena memang strukturnya masih belum lengkap, memang perlu kerja keras Pak KSPN, ya. Tetap selamat KSPN. Intinya gini KSPN. Saya mungkin setelah ini saya bahwa untuk hal ini sering terjadi beberapa SPN yang baru, terutama di SPN yang sudah saya datangi, ini memang kelemahan dalam segi perencanaan. Perencanaan SPN ini seringkali tidak bisa masuk ke Polda karena memang keterbatasan anggaran di Polda tersebut. Yang kedua juga memang objektifnya SPN masuknya dalam diklat. Nah ini juga ada kendala yang berbeda. Nah saran kami mungkin selaku di fungsi logistik dan juga mungkin sebagai mas pada saat ini mungkin KSPN bisa berkoordinasi dengan melakukan bersurat kepada Polda dengan tembusan Kemdiklat terkait dengan rencana apa saja yang dibutuhkan, fasilitasnya dilengkapi dengan TOR RAB-nya. Ini saya kira mungkin membutuhkan personil yang memiliki keahlian atau mungkin yang mengerti dalam perencanaan. Dan ini memang seringkali kelemahan kita, mungkin saya juga, perencanaan ini seringkali kita mengikuti tahun-tahun sebelumnya. Padahal ini kayak seperti SPN baru ini membutuhkan beberapa perencanaan yang notabene-nya real. Nah, mungkin saran saya juga mungkin bisa bekerja sama dengan Pemda setempat yang memiliki kemampuan di sana terkait dengan pembuatan perencanaan, mungkin ke PU atau juga mungkin melalui Kapolresnya juga yang terdekat meminta bantuan ahli yang memiliki kemampuan di sana. Karena ini perencanaan kita tidak bisa menghitung hanya luasan, tapi itu juga berdasarkan daripada material apa yang dibutuhkan di sana terkait dengan pembangunan gitu SPN. Nah ini mungkin saran saya sih bisa bekerja sama atau berkoordinasi karena memang kita keterbatasan SDM yang terkait dengan memiliki kemampuan tersebut ya apalagi ini hal yang baru ya beberapa pengalaman saya juga begitu karena SPN baru ini semua fasilitas memang terbatas tapi mau tidak mau ya memang KSPN harus kerja keras terkait dengan usulan perencanaan ya usulan perencanaan ini
yang tahu adalah mungkin KSPN. Artinya butuh lapangan berapa meter persegi, apa saja yang dibutuhkan, berapa anggarannya, kemudian juga lapangan apel, berapa luasannya, anggarannya berapa, itu dihitung berdasarkan daripada pembuatannya memiliki dengan materialnya. Ya, tadi ada swadaya terkait dengan muatan, terima kasih. Tapi hal ini tentunya harus dituangkan dalam perencanaan anggaran. Demikian Pak KSPN. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang memang dulu saya kira ini bisa disusun oleh Polda karena ini memang KSPN langsung di Polda ya terkait dengan strukturnya dan ini anggaran terkait dengan pembangunan ini memang melalui Polda. Tapi kalau optik mungkin dalam dikat. Saya kira bisa dikomunikasikan melalui Karolak Polda Kalbar ataupun Karorena Polda Kalbar. Mungkin bisa sambil berdiskusi, bisa sambil yang ngobrol apa saja kira-kira yang ini. Karena mereka biasanya punya tim juga yang bisa membantu dalam perencanaan. Dan nanti kita akan bisa ditembuskan kepada Limdikat hal ini. Kemudian terkait fasilitas, memang karena fasilitas ini hal baru, ya mudah-mudahan dengan berdirinya SPN ini kan akan mengundang investor-investor. Biasanya harga itu akan naik Pak SPN. Harga tanah ini terutama biasanya begitu. Ya, pengalaman saya begitu, harganya udah berkali lipat, tapi saran saya mungkin tetap Pak SPN berkoordinasi dengan Pemda atau Polres setempat untuk mengoptimalkan karena memang kita bisa menerima hibah terkait dengan ini dengan Pemda atau mungkin yang terkait dengan apa institusi Polri ya terutama karena ini kan sifatnya legal karena semua ada perjanjiannya dan ada aturannya. Kemudian terkait dengan fasilitas apa terkait dengan tempat tinggal anggota ini semua anggota sudah tinggal di sana pakai SPN atau memang pulang pergi? Sudah tinggal semua di lingkungan SPN, walaupun menempati barak pelatihan yang sriwijaya barak itu untuk program pelatihan. Sekarang yang anggota yang pelatihan kita tempatkan di barak itu barak siswa untuk anggota sendiri menempati mes pelatihan. Baik, ya memang mau nggak mau kita optimalkan dulu yang ada Pak. Ya, kalau untuk sarana tempat tinggal, tempat kelas, sarana dasar nggak ada masalah. Alhamdulillah, kegiatan BBM semua berjalan lancar tanpa ada semua. Untuk program-program yang dibuatkan oleh kelas semua bisa kita laksanakan. Terima kasih. Dari listrik dan internet gimana Pak KSPN di sana? Listrik sudah ada, internet sudah ada, cuman ya kadang kualitasnya agak susah karena di tengah hutan. Cuman sinyal seluler ya nggak ada. Seluler Jadi saya. Baik, ya mudah-mudahan nanti coba kita sampaikan juga kepada pimpinan dengan hal ini ya untuk seperti apa nanti untuk apa terkait dengan kedepannya. Mungkin terkait dengan program inovasi ya terkait dengan optimasi lahan saya kira bisa menggunakan koordinasi dengan Pemda setempat. Jadi tadi masalah mungkin tanaman apa saja yang bisa dibantu ya terkait dengan optimasi lahan mungkin KSPN bisa saja untuk memaksimalkan lahan yang ada ini terus yang penting bisa digunakan ya kalau memang itu bisa dikerjasamakan dengan masyarakat setempat malah bagus ya seperti hal tadi mungkin dari KSPN Polda Babel tapi intinya kami ucapkan terima kasih kepada KSPN Polda Kalbar yang sudah keras ya terkait dengan ya mengawali terkait dengan tinggal di SPN Listrik Polda baru, SPN baru dan juga mencoba mengawali perbaikan-perbaikan yang ada di SPN. Nah, mudah-mudahan ini yang tadi disampaikan oleh KSPN bisa kami teruskan, kami lanjutkan dan tentunya kami koordinasikan dengan yang terkait ya. Mungkin terus untuk penutup mungkin KSPN ada hal yang bisa disampaikan pada kesempatan ini sebagai KSPN harapan dan mungkin keinginan KSPN terkait dengan permasalahan yang ada di SPN Polda Kalbar. Silakan.
sejauh ini saya rasa tidak ada masalah mendasar yang muncul yang perlu kita sampaikan. Jadi hanya saya menggarisbawahi bahwa seperti yang digariskan oleh Bapak Kalenpingan, dalam membentuk siswa itu pertama adalah membentuk hati nuraninya dengan dasar iman dan takwa. Makanya lebih baik bodoh dalam teknik kepolisian, tapi mempunyai hati nurani untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Kita sebagai upaya selain namanya pengasuhan, kita juga program-program yang terkait dengan kerohanian seperti eh, sholat di masjid ataupun sembahyang di gereja itu lebih kita utamakan. Kita lebih baik punya polisi yang bodoh tapi berani nurani, ya polisi-polisi yang pintar tapi sulit. Terima kasih itu Pak Bos yang mungkin perlu saya utarakan. Terima kasih. Baik, terima kasih KSPN Apa Kabar. Eh, kita sudah bincang lama dan banyak hal yang kita dengar dari Pak KSPN Apa Kabar. Ya tentunya ini menjadi hal yang kami catat ya, dan tentunya nanti akan kami teruskan. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan oleh KSPN Polda Kabar ini mendapat berkah ya, karena untuk kebaikan KSPN Polda Kabar dan eh, siswa terutama di KSPN Polda Kabar. Demikian mungkin rekan-rekan sekalian, kita sudah berbincang dengan KSPN Polda Kabar. Terima kasih atas waktunya KSPN Polda Kabar. Kami harapkan tetap sukses terus ya. Mudah-mudahan pengalaman ini akan menjadi cerita Anda yang membantu Anda dalam menunjang pimpinan nanti ya. Ini saya kira cerita ini tidak akan pernah ada setiap punya orang. Tentunya kami dari sini berdoa semua yang menjadi permasalahan bisa diselesaikan segera. Saya akhiri pada podcast hari ini bersama Polda SPN Polda Kalbar. Saya akhiri terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.